Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muammar Gulam Ahmad, nomor induk mahasiswa 20190208006. Tujuan dari pembuatan video ini adalah guna memenuhi UTS Teknik Pengambilan Keputusan yang diampu oleh beliau Ibu Titi Haryanti, SE MSI, Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, bab 4 model pengambilan keputusan. Dalam bab ini terdapat dua subpokok bahasan, yaitu rasionalitas pengambilan keputusan dan juga model-model pengambilan keputusan. Sebab yang pertama yaitu rasionalitas pengambilan keputusan. Sarana hasil akhir atau means ends adalah definisi rasionalitas yang paling sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Bila sarana dipilih secara tepat untuk mencapai berbagai hasil akhir yang diinginkan, keputusan dikatakan rasional. Simon mengemukakan bahwa hierarki sarana hasil akhir terkadang merupakan satu rantai yang terintegrasi dan sepenuhnya kait-mengkait. Herbert Simon 1957, hubungan antara kegiatan organisasi dan tujuan akhir sering kabur atau tujuan akhir ini dirumuskan secara tidak lengkap atau ada berbagai bentuk konflik internal dan kontradiksi di antara tujuan dan di antara sarana-sarana yang dipilih untuk mencapainya. Suatu keputusan disebut rasional secara objektif adalah bila keputusan tersebut dapat memaksimumkan nilai-nilai tertentu dalam suatu situasi tertentu. Rasional secara subjektif dapat digunakan bila keputusan memaksimumkan perolehan relatif pengetahuan akan subjek tertentu. Suatu keputusan adalah rasional secara sengaja bila penyesuaian sarana terhadap hasil akhir merupakan proses yang dilakukan dengan sadar. Suatu keputusan adalah rasional secara sengaja bila penyesuaian sarana terhadap hasil akhir dicoba dengan sengaja oleh individu atau organisasi. Sebab selanjutnya yaitu model-model pengambilan keputusan. Ada berbagai model deskriptif perilaku rasionalitas pilihan. Model ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara teoritis dan realistis bagaimana para manajer praktisi membuat keputusan. Secara lebih khusus, model berusaha untuk menentukan pada derajat mana para pembuat keputusan manajemen adalah rasional. Kerangka model ini mulai dari rasionalitas penuh, dalam kasus ini model ekonomi, sampai irasionalitas penuh dalam kasus sosial. Dapat dikemukakan bahwa terdapat 6 model pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama, model ekonomi. Model ini dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik di mana keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha mencapai pendapatan marginal sama dengan biaya marginal untuk memperoleh keuntungan maksimum. Yang kedua yaitu model manusia administratif yang dikemukakan oleh Simon, di mana orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan atau laba yang memuaskan. Yang ketiga, model manusia mobisentrik. Model ini dikemukakan oleh Jennings, di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga selalu harus bergerak bebas mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, model manusia organisasi. Model ini dikemukakan oleh W.F. White yang sifatnya setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Model yang selanjutnya yaitu pengusaha baru. Model yang dikemukakan oleh Rick Mills yang bersifat kompetitif. Dan yang terakhir yaitu
Model sosial Fred Veblen, di mana orang tua sering tak rasional dalam mengambil keputusan, diliputi oleh perasaan, emosi, dan situasi di bawah sadar. Lalu B. Audrey Fisher 1974 mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua model proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama model perspektif. Model ini berdasarkan pada proses yang ideal. Yang kedua model deskriptif. Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Model deskriptif berdasarkan realitas observasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.